Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Pada saat ini saya ingin membacakan satu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran Al-Karim di dalam surat Al-Kahfi ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahu sitra. Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha hatta iza balagha matla'a asy-syamsi wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum sitra. Nah, artinya sampailah hamba Allah yang bernama Zulkarnain pada suatu tempat di mana suatu tempat itu mataharinya tidak kelihatan. Mataharinya tidak terbit atau tidak pernah terbit matahari di daerah itu. Maaf ya. Balau matli asy-syamsi wajadaha tatlu ala qaumin, didapatilah tidak pernah terbit pada suatu kaum matahari. Tatlu asy-syamsi hatta tatlu asy-syamsi, sampailah matahari di tempat itu tidak pernah terbit. Nah, kemudian tidak ada yang menghambat suatu apapun dari matahari ketika dia terbit. Nah, jadi berarti daerah itu kalau terbit mataharinya lama terbitnya, berarti lama siangnya. Kalau mataharinya tenggelam, lama tenggelamnya. Negeri apakah itu? Nah, kalau nggak salah saya lihat itu Siberia atau Finlandia yang dekat dengan kutub utara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan, mengapa ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Keadaan suatu negeri di kutub utara. Hatta iza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Tidak ada yang menutupi mereka dari cahaya matahari itu ketika mataharinya terbit. Nah, jadi 6 bulan lamanya di daerah itu matahari mereka tidak kelihatan. 6 bulan lamanya matahari mereka kelihatan pula secara terus-menerus. Maaf. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang menjadi perhatian saya ayat ini ialah menceritakan tentang keadaan negeri-negeri daerah kutub utara. Nah, ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sampai ke suatu negeri yang seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana mereka mau sholat subuh? Bagaimana mereka mau sholat zuhur? Karena tidak ada tengah hari di sana. Matahari hanya kelihatan miring sedikit di sudut negeri mereka. Bagaimana kalau matahari itu biasanya tergelincir sedikit di tengah hari, masuk waktu zuhur? Apabila matahari 2 kali bayang-bayang, itu masuk waktu asar. Nah, sekarang tidak bisa, bayang-bayang itu tidak ada. Jadi bagaimana mau mengukur masuk waktu? Nah, jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, ini suatu ilmu pengetahuan kondisi geografis di permukaan bumi. Kalau kita di Indonesia, iyalah
karena dilalui oleh garis khatulistiwa. Arab Saudi masih normal peredaran mataharinya, tetapi di kutub utara dan kutub selatan itu mataharinya beredar tidak sama panjangnya. Kalau kutub selatan misalnya itu Afrika Selatan atau Australia bagian selatan, itu mereka sedikit saja mendapatkan sinaran matahari. Alhamdulillah. Nah, begitu juga di kutub utara. Nah, saya selalu berkhutbah memotivasi masyarakat, memotivasi mahasiswa saya untuk belajar ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keadaan di bumi ini, di mana bumi ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Surat Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, yang ahli dalam bidang geografi di dalam Islam namanya Al-Biruni. Saya bacalah riwayat hidup Al-Biruni pada abad yang ke-8. Banyak rupanya yang ahli bidang astronomi, ahli geografi, termasuk Ibnu Battuta, pengembara yang luar biasa. Banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang tidak diperkenalkan oleh orang barat dalam bidang ilmu pengetahuan. Padahal Al-Hazen dalam bidang optik itu luar biasa penemuannya. Beliaulah orang yang pertama yang membuat teropong. Beliaulah orang pertama yang membuat prinsip kamera. Sehingga kata-kata kamera itu dari kata qamar dalam Al-Quran. Surat yang ke-54, surat Qamara, artinya bulan. Jadi kamera itu prinsipnya seperti bulan yang menerima cahaya, bukan memantulkan cahaya. Jadi dalam kamera itu kalau dia memotret seekor gajah, bukanlah kamera itu yang mempunyai cahaya untuk memotret gajah, tetapi cahaya itu sendiri, gajah itu sendiri yang bercahaya, yang cahayanya masuk dalam kamera lalu direkam oleh kamera. Jadi kamera itu berasal dari kata qamara, surat Al-Qamar, artinya satelit rembulan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kembali kita kepada ayat yang pertama. Hatta idza balagha matli'a syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahu min duniha sitra. Surat Al-Kahfi ayat 90 ini. Bapak Ibu sekalian, ayat ini menunjukkan suatu negeri yang mataharinya 6 bulan tenggelam, 6 bulan memperlihatkan wajahnya. Masya Allah, rupanya di kutub utara ini sudah sampai seorang hamba Allah yang bernama Zulkarnain. Diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan umat Islam sampai ke seluruh penjuru dunia, kutub utara, kutub selatan, dan di daerah-daerah Ekuador, daerah-daerah yang dilalui oleh daerah khatulistiwa. Jadi Bapak-bapak yang terhormat, dapat kita pahami bahwa Al-Quran ini membuka cakrawala berfikir manusia tentang bumi dan antariksa alam semesta dan tentang diri manusia sendiri. Al-Biruni, Al-Farabi, Al-Hazen, Ibnu Sina, dan banyak lagi para ilmuwan di kalangan muslim yang sumbangannya sangat besar terhadap kemajuan dunia barat, tetapi orang barat sedikit sekali yang menyebut nama mereka setelah buku-buku mereka dari bahasa Arab diterjemahkan ke
ke dalam bahasa Latin, ke dalam bahasa Inggris. Umpamanya kata-kata kabel saja, kabel listrik. Itu kabel itu kan dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya habl, artinya tali menali. Itu kata-kata kabel itu awal pertamanya populer itu oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ini karena dia menjadi gubernur di Damaskus, beliau banyak membuat kapal-kapal yang sangat besar dengan tali temalinya yang sangat sistematis. Artinya satu tali itu tak perlu dibuka, hanya dengan kejutan sedikit dia bisa terbuka semua dengan cara-cara tersendiri. Nah, simpul-simpul sintanya di bidang perkapalan sangat sistematis dan luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tali temali yang pakai sistem tersendiri itu, orang bertanya ini apa namanya kepada nahoda dari Arab oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, itu ini namanya habl. Nah, akhirnya orang barat pun menyebutnya kabel. Sampai hari ini orang barat menyebut kabel. Nah, begitu juga tentang gula. Gula itu kan dalam bahasa Inggris disebut sugar. Sugar. Nah, sampai hari ini disebut sugar. Nah, itu dari bahasa Arab sukar, artinya gula, sukar. Pada awalnya di perang salib di Timur Tengah, gula itu bukanlah untuk minuman sehari-hari, tapi sebagai alat dalam bidang pengobatan. Orang yang luka-luka di medan perang yang terlalu besar itu disirami dengan butiran gula, sehingga darah tadi menjadi beku dan menutup lukanya, sehingga pendarahan tidak lagi terjadi setelah disirami gula. Orang bertanya, itu apa namanya? Obat itu namanya sukar. Sukar kata orang Arab. Maka orang-orang barat yang menemukan peralatan itu di medan perang, ini namanya sugar, mereka jadikan juga untuk menutup luka yang besar. Nah, kata-kata sukar itu juga dari bahasa Arab. Jadi ada kata habl, ada kata sukar, banyak lagi kata-kata yang lain dari bahasa Al-Quranul Karim yang sekarang menjadi bahasa ilmiah. Bahkan ada yang menjadi dalam bahasa Inggris. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, rupanya Al-Quran ini sumber bahasa, sumber ilmu pengetahuan, sumber inspirasi. Masalahnya maukah kita menggalinya lebih dalam lagi? Bapak Ibu yang terhormat, nah akhir-akhir ini Al-Quranul Karim populer bukan saja mengenai cakrawala ilmu pengetahuan, tapi dalam bidang pengobatan. Banyak sekali ruqyah syariah menggunakan ayat-ayat Al-Quran ternyata ampuh dalam menghalau jin dan setan, dan mereka yang menggunakan ilmu hitam itu dapat dikalahkan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Terutama ayat-ayat Al-Quran yang banyak mengandung asma'ul husna. Misalnya di dalam surat Al-Hasyr, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, bagian pertengahan maaf, bagian pertengahan itu berisi ayat-ayat tentang Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illahu malikul qudusus salamul mu'minul al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Bapak Ibu yang terhormat, ternyata Malikul Qudus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz Al-Jabbar. Nah, ternyata malaikat pemelihara manusia itu namanya Al-Jabbar atau Ibnul Jabbar namanya. Malaikat pemelihara sekeliling manusia. Nah, bagi orang yang mendalami ilmu spiritual, dia amalkan nama ya Jabbar ya Jabbar ya Jabbar ya Jabbar ya Malik ya Malik Malikul Al-Qudus ya Qudus ya Qudus ya Qudus Malikul Al-Jabbar Al-Jabbar ya Malikul Qudus As-Salam 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 Al-Mu'min Al-Mu'min.
dengan beratus-ratus kali, tentu saja dengan bimbingan guru. Tidak bisa diamalkan umum seperti ucapan saya sekarang ini. Tapi yang intinya itulah yang mereka baca. Ada yang 77 kali, ada yang 313 kali. Ayat-ayat itu yang mereka baca, ternyata mereka tidak mempan oleh ilmu santet, mereka tidak mempan oleh ilmu sihir, dan menggalahkan atau menggerebek-gerebek dukun-dukun santet di seluruh Indonesia. Bahkan mereka paling tidak ya, untuk membentengi diri mereka dan keluarga mereka dari ilmu-ilmu yang merusak itu. Nah, di samping itu ditambah lagi dengan 3 kul itu. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang terhormat, nanti kita sambung lagi pada episode berikutnya, karena saya pun sudah memasuki suatu daerah untuk sampai kepada target dalam perjalanan ini. Demikianlah, sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.